لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut menonton, silahkan klik subscribe dan gambar loncengnya. Masya Allah, kalau udah mau masuk tuh saya merasa merinding dan ingin nangis rasanya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita dengarkan arahan dari ustadznya dulu ya teman-teman. Kemudian di dalamnya terdapat ruangan khusus di mana tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar, tetapi misalnya daripada ruangan tersebut diperbolehkan mengambil gambar maupun video dalam bentuk apapun. Kemudian di gedung 2 nanti ada tiketnya, tiket warna hijau. Di dalam gedung 2 ini terdapat artefak yang sebagian besar replika tiruan dari yang asli. Nanti belinya tiketnya di sini. Ada warna hijau, harganya 20.000. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam ini merupakan peninggalan orang soleh, maka bagaimana kita ini menggunakan adab-adab yang sebaiknya, selayaknya, dan kita banyak doa, banyak selawat, dan menghadirkan rasa rindu kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi dalam perjalanan menjelaskan untuk pengambilan gambarnya, nanti ada sesi pengambilan gambar maupun video. Jadi untuk artefak pertama ini ada wadah susunya Sayyidatina Fatimah, wadah susu Fatimah yang mana usianya sudah memiliki kurang lebih 13 abad atau 1300 tahun yang lalu. Kemudian wadah susu ini merupakan artefak yang pernah dihadiahkan kepada pedagang Cina, di mana wadah ini pernah digunakan oleh keluarga beliau, terutama Sayyidina Ali, suaminya baginda Sayyidah Fatimah, dan anak-anaknya yakni Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Kemudian di sebelah kiri saya ada air zam-zamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau memiliki khasiat yakni anti toksin, dan juga artefak ini merupakan salah satu hadiah dari pedagang Cina yang dihadiahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh geser. Kemudian di sini ada wadah obat yang diyakini karena istrinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, di mana usianya sudah memiliki 14 abad tahun yang lalu atau kurang lebih 1400 tahun yang lalu, di mana beliau memiliki beberapa koleksi wadah obat dan salah satunya ada di sini. Boleh kita geser di sebelah sana. Kemudian di sini ada busur panah, di mana busur panah ini diyakini miliknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam sebuah peperangan pernah seorang sahabat meminjamkan busur panah ini, yakni Sayyidina Amr bin As, di mana busur panah ini memiliki usia kurang lebih 13 abad atau 113 tahun yang lalu. Di mana kita lihat di sini ada busur panahnya, di sini ada talinya ini namanya string. Kemudian di sini ada 3 buah anak panah, yang mana ujungnya terbuat dari baja namanya poin. Di mana di sini kita lihat ada lubang, yang mana lubang ini menunjukkan bahwasanya anak panah ini merupakan anak panah milik pimpinan pemanah, yang mana pimpinan pemanah ini merupakan orang yang memberikan aba-aba kapan waktunya anak panah diluncurkan. Kemudian di sini ada ini merupakan terbuat dari kulit. Boleh kita geser sini. Bin Walid diyakini milik beliau, yang mana Sayyidina Khalid bin Walid ini yang tidak pernah terkalahkan, baik itu sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam. Dan dalam sebuah peperangan dikisahkan bahwasanya beliau ketika dalam peperangan beliau mengendarai seekor kuda
yang mana beliau tiba-tiba turun dari kudanya mencari sebuah topi. Jadi topi beliau terlepas sehingga beliau mencarinya, lalu kemudian memakainya hingga semangat beliau lebih semangat daripada sebelumnya. Nah, ternyata di dalam topi tersebut terdapat rambutnya baginda Nabi SAW, yang mana beliau tabarrukan, beliau mengambil barokah dari peninggalannya baginda Nabi SAW. Karena di sini kita menunjukkan bahwasanya mengambil barokah dari peninggalan orang soleh itu diperbolehkan. Dan di sini Sayyidina Khalid bin Walid memiliki kurang lebih 200 bilah pedang, yang mana di dalam perang Mut'ah beliau mematahkan 9 pedang. Dan adapun pedang di sini memiliki berat kurang lebih 5,5 kg dan usia kurang lebih 14 tahun, 1400 atau 14 abad tahun yang lalu. Kemudian di sini ada pedang yang diyakini miliknya Sayyidina Husain, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucunya baginda Nabi SAW. Yang mana pedang ini merupakan pedang yang mana pernah diwariskan oleh ayahnya, yakni Sayyidina Ali. Yang mana pedang ini memiliki berat agak lebih ringan daripada pedangnya Sayyidina Khalid, yakni 4,2 kg. 4,2 kg yang memiliki usia kurang lebih 13 abad atau 1300 tahun yang lalu. Namun kita lihat di ujungnya ada 2 mata pedang, yang mana fungsinya yakni untuk melempar pedang musuh atau mematahkan pedang musuh, dan juga menusuk musuh hingga isi perut musuh bisa keluar. Kemudian di sini ada peninggalan ayah dari Sayyidina Husain, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana ini adalah sebuah imamah atau topi perang yang pernah beliau gunakan dalam perang Badar. Yang mana perang Badar ini terdiri dari 313 sahabat melawan kurang lebih 1000 pasukan musuh. Yang mana mereka berperang di tanggal 17 Ramadan. Yang mana mereka berperang dalam kondisi berpuasa, dengan pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak, 313 melawan 3000 pasukan musuh. Dan di sini masih ada bekas sebatang pedang musuh. Di sini baik di topi besinya dan di imamahnya. Boleh dilihat. Ya, kayu. Kemudian di sini ada tongkat yang ini miliknya baginda Nabi SAW. Nama tongkatnya adalah tongkat al-saja, di mana tongkat ini memiliki bentuk yang tidak begitu lurus, agak bengkok. Di mana tongkat ini sudah memiliki usia kurang lebih 14 abad yang 1 meter lebih, atau tepatnya 125 cm, dan beratnya 290 gram. Nah, kita lihat tongkatnya masih utuh. Nama tongkatnya masih utuh, yang mana sudah memiliki usia 14 abad. Tongkat ini terbuat dari kayu lus putih. Namanya tongkat ini kenapa? Oh, beliau gunakan ketika beliau berkhutbah. Jadi beliau gunakan ketika dalam berkhutbah sebagai khatib, beliau meletakkan tongkat ini tangan kirinya, sehingga seorang khatib disunahkan untuk membawa tongkat ketika berkhutbah. Boleh lihat di sini. Baginda Nabi SAW yang memiliki kita lihat ada 2 warna, hitam maupun putih, di mana menunjukkan bahwasanya kita disunahkan memakai sorban hitam maupun putih. Nah, adapun fadilahnya, jadi seseorang yang mengenakan sorban dalam keadaan sholat, jadi sorban itu yang diletakkan di pundak, adapun yang dililit di kepala itu imamah. Yang mana fadilahnya 70 kali lipat fadilah sholat daripada sholat biasanya. Yang di sini 70 kali lipat, di atas 70 kali lipat juga. Sorban di dalam tabung. Dari tulang
unta. Mana tulang unta ini terbuat puncak untanya baginda Nabi SAW. Mana tas ini bukanlah tas berpikir, tapi hanyalah berupa biasa. Ada 12 kali, dan batu ini diambil pada tahun 1415 Masehi. Nah, batu ini, posisi batu ini antara batu Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kayak giok. Berada di dalam Masjidil Haram, di mana letaknya pas di depan pintu Ka'bah, sama dengan posisi sekarang. Maksudnya ada pintu Ka'bah. Itu ya. Mana di dalamnya terdapat batu bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau pijak ketika membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika selesai tawaf dua kali. Makom Ibrahim. Silakan untuk mengambil gambar, video dalam bentuk apapun. Kita menjaga adab, dan itu juga arahan dari Pak Yai. Kemudian di dalam ini terdapat zatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti rambutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jenggotnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada darah bekamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ekstrak keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tanah makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kayu siwaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada terompahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bekas kakinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki kota Yaman. Ketika melewati perbatasan Yaman, kaki beliau berbekas di batu sebanyak kurang lebih 41 kaki. Kemudian di dalamnya juga ada rambutnya Sayyidatina Fatimah, dan hanya bisa dilihat oleh perempuan kaum Hawa dan orang yang punya sambung nasab atau senasab dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga jubahnya Sayyidatina Fatimah, serta ada rambut yang diyakini miliknya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana dalam ruangan ini kita gunakan adab-adab yang selayaknya, sebaik-baiknya. Kita banyak doa, banyak istighfar, dan banyak selawat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala asbab kita melihat peninggalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mudahkan kita untuk berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan kita untuk minum di telaganya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Allah. Nantikan videonya di part 3 ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ya. Jazakumullah.